Anak tidak taat kepada orang tua. Orang tua tidak kasih sayang terhadap anak-anaknya dan tidak memberi nafkah dan pendidikan agama terhadap anaknya. Padahal orang tuanya ikut menuntut ilmu agama. Nah, kalau sudah penuntut ilmunya ini tidak lagi mengamalkan ilmunya, seperti contoh seorang istri tidak bakti kepada suami, padahal istri itu menuntut ilmu, atau sebaliknya. Ini udah kelihatan di rumah tangga kita ini, kelihatan sudah. Istri kita kada taat, anak kada bakti. Istri kita terhadap anak kita tidak mengasih sayangi, sampai anak kita itu orang lain yang mengurusinya. Istri kita tidak mengurusi anak lagi, hanya asik nonton TV dan sebagainya. Anak biarin orang yang ngurusinnya. Anak kita juga udah sekolah, tapi sama kita, sama ibunya masih berani menentang, berani melawan. Kitanya seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, toh tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri, padahal kita ikut juga duduk di majelis pengajian. Nah, kalau di rumah tangga sudah terjadi begini, satu, wa tafaqquh lidunya minal alim, dan sudah alim, sudah dapat ilmu, digunakan untuk pangkat. Kalau udah dilihat ada rumah tangga kita orang yang alim, tapi yang alim ini udah menuju kepada pangkat, ikut duduk di pemerintahan, padahal dia seorang ulama. Kenapa meninggalkan majelis taklimnya? Kenapa tidak lagi mengajar? Kenapa jadi duduk di sana? Bahkan seorang bukan ahlinya duduk di sana, bukan tugas kita di sana. Mestinya mengajar, bukan duduk di pemerintahan. Yang di pemerintahan itu orang ahli pemerintah juga ilmunya. Ini udah kelihatan. Ini yang kita perhatikan rumah tangga kita, jangan perhatikan orang. Kalau di rumah tangga kita udah terjadi begitu, tadi diulangi sekali lagi, istri kita masih sama kita, seorang suami masih berani terhadap kita. Kemudian anak juga begitu. Kemudian istri terhadap anak tidak bertanggung jawab penuh, yang merawat orang lain, bukan ibunya sendiri. Kemudian kitanya pula terhadap anak istri tidak memberikan nafkah yang halal atau sebagainya, tidak mendidik dan sebagainya. Nah, kalau ada di rumah kita orang yang udah berhasil ilmu alim, tapi kelihatannya tidak cukup mengajar, tetapi dia menggunakan uang pelajaran ilmu yang didapatnya itu untuk duduk di pemerintahan. Sudah terjadi di rumah tangga kita ada yang begitu, yang masih menuntut ilmu begini, yang udah alim begini. Dua. Yang ketiga, wasyuhil muta. Kalau ada orang-orang kaya yang selalu pelit, tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Nah, contohnya kalau di rumah kita ada yang kaya tapi pelit. Di rumah kita juga adanya ini, misalnya istri kita yang pelit. Uang kita beri, terus disimpan. Beli emas, beli berlian, kalau ada berlian intan. Enggak ada sebenarnya. Istri kita tuh berpikir untuk sedekah. Beli pakaian itu aja. Beli make up aja. Enggak memikirkan lagi uang yang diberi dari kita, yang hakikatnya dari Allah, untuk sedekah. Enggak.
pelit. Istri kita yang pelit, anak kita juga pelit. Apalagi kalau kitanya selaku ayah, selaku suami, raja pelit. Nah, di rumah tangga kalau sudah ada yang begini, tambah lagi wal hawal muttaba. Di rumah tangga kita nih ada orang yang tidak alim dan tidak kaya. Alim enggak, kaya enggak, menuntut ilmu enggak, tapi hawal muttaba. Dia merasa punya keahlian, dia merasa punya kepintaran, dia merasa punya kebijaksanaan. Kalau bahasa Banjarnya merasa harap, padahal tidak alim. Orang awam tidak alim tapi merasa hebat, merasa segala-galanya hebat, merasa ibadah rasa banyak dan sebagainya, padahal dia tidak tahu kitab agama, nggak tahu macam-macam. Nah, kalau di rumah tangga ini ada satu yang begini, wa wallal amra ghairu ahli, dan yang memegang pemerintahan bukan ahlinya. Misalnya kalau orang di rumah kita ini ikut di pemerintahan, misalnya jadi kepala DPR, orang di rumah kita, padahal dia sebenarnya ilmu untuk mengurusi daerah itu nggak ada, cuma karena apa, wallahu alam bisawab, padahal nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, S Green, S Putar, S Katang, fakultas, nggak ada. Tajwidnya nggak benar, sorot nggak benar, nahu nggak benar, tauhid ala kadarnya, tasawuf belum ngerti, fikih asal gawi, asal kerja, sebagainya. Ilmu keduniaan lebih alim orang-orang yang kerja di pendulangan. Itu betul-betul orang yang mendulang, yang menggali emas dan intan, itu betul-betul itu orang menguasai ilmu bumi. Jadi kalau sudah begini keadaan rumah tangga kita, ditambah lagi wa dhaharal khusyu' min kulli jahilin ala qadri jahlih, telah berkeliaran sifat-sifat yang buruk yang timbul dari orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya tapi malu bertanya. Kalau istri kita tidak tahu dengan keadaan kita yang sebenarnya, dan istri kita itu tidak menanyakan apa sih sebenarnya suami saya ini, nah karena dia jahil nggak mau menanyakan, lalu keluarlah jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap kita, padahal kita tidak patut dicurigai begitu, karena dia nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya dan tidak mau menanyakan supaya dia tahu yang sebenarnya, lalu dia buruk sangka kepada kita. Ditambah lagi dari buruk sangkanya istri kepada suami sampai mengupat-upat. Kemudian kita lihat lagi ada di istri kita atau di anak kita ini, ada lagi yang karena jahilnya lalu dia itu hiri dengki. Kemudian kita lihat lagi di rumah tangga kita ini, misalnya mertua kita, di rumah tangga kita ini mertua, misalnya mertua kita ini sifatnya pelit, toma, serakah,
Karena jahil, karena mertuanya jahil, bukan orang alim. Jadi lalu timbul sifatnya toma, serakah, loba. Itu karena jahilnya. Nah, kejahatan-kejahatan ini dari orang yang jahil ini banyak sedikitnya, besar kecilnya ala qadri jahli, menurut kejahilannya. Kalau jahilnya itu tinggi, maka hiri dengkinya tinggi. Demikian juga kalau suudzonnya tinggi, maka besar juga zonnya banyak juga. Nah, kalau mengupatnya itu tinggi karena jahilnya tinggi. Walhasil sudah masyarakat rusak. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain dari yang demikian. Mimma bil hadis, daripada yang sudah dijelaskan oleh hadis. Di antaranya misalnya dari dzalik tadi, yaitu seperti kalau kita duduk berduaan laki istri, maka jarang terjadi kesepakatan kata jarang. Duduk berdua istri, jarang sesuatu itu sepakat. Kadang-kadang istri kita mau ke sini, kata kita begini, mak begini, mak enggak, papi ini enggak tahu apa-apa. Yang betul mame, gini aja udah, turuti mame. Kalau enggak nuruti mame, papi, mame akan lari. Biarin. Enggak mau sepakat, enggak mau saya sepakat. Kalau udah terjadi rumah tangga begini, bagaimana yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah membikin keputusan menurut apa perintah Rasulullah? Tarakul iflah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak lagi berbicara, memberi nasihat kepada anak istrinya, dia diam, mulutnya diam. Wat tadris, enggak baca kitab lagi, stop pengajian. Wat ta'lif, tidak menyusun kitab mengarang. Habis apa kerjaannya? Wa aqbalu ala khasam, dia mengurus dirinya sendiri dalam kamar. Enggak tahu istri lagi, enggak tahu anak lagi, udah. Rugi ngurusi anak yang enggak bakti, rugi ngurusi istri yang enggak bakti. Lebih baik lepas saja semua. Dia saya. Udah ngurusi diri. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada terjadi orang yang begitu, istrinya nggak diperhatikan lagi, anak nggak perhatikan lagi, dia tidak salah. Ada Quran menyatakan, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Urusi diri sendiri, tidak lagi kamu berdosa dan tidak lagi kamu mendapat mudarat karena orang-orang yang sesat. Apa sebabnya? Idza tadaitum, sudah beberapa tahun kamu mendidik istri, berapa tahun mendidik anak-anak kamu, ternyata tidak berhasil. Sekarang kamu urus diri sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak memberikan mudarat kepada kamu oleh orang yang sesat seperti anak istri yang tidak menurut tadi. Idza tadaitum, sesudah kamu berapa tahun memberikan hidayah kepada dia, memberikan pimpinan. Istilahnya bahasa Banjar nyata, berapa tahun sudah bakula warga bakarubut, kenapa jadi masih wani aja lagi non laki? Berapa tahun bakarubut, kenapa jadi kada mana pakai lon bini? Berapa tahun tak kerubut sudah, kenapa jadi wani aja lon umah lon abah? Kenapa jadi masih aja lagi ketujuh bepangkat? Kenapa jadi engken aja lagi nang bini engken? Kenapa jadi orang awam-awam nang kada alim tadi merasa hebat? Padahal seorang kada tahu di kitab tapi rasa hebat perasaan. Nah itu. Kemudian kenapa nang jadi kada ada alim di bidang itu, jadi umpat di pemerintahan, kada seorang kada ahlinya. Nang kada ahlinya memegang pemerintahan umpat juga, masukkan nama jadi caleg sebagainya macam-macam.
Ini orang di rumah tangga kita umpamanya, kalau orang di luar jangan biarin. Orang di luar rumah kita baik semua. Yang kita pikirkan orang di rumah tangga kita. Kemudian di rumah tangga kita ada orang yang jahil, seperti istri jahil, nggak mau nanyakan kepada kita masalahnya, lalu dia buruk sangka kepada kita, curiga kepada kita, dan iri dengki kepada kita, dan ghibah mengumpat kepada kita. Atau saudara kita sendiri yang iri dengki, melihat kita maju dia mundur, timbul iri dengkinya. Nah, kalau sudah begini terjadinya, Rasulullah menyuruhkan, Quran menyuruh Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, stop memberi nasihat, tutup mulut. Pengajian kitab stop, mengarang kitab, menyusun kitab stop. Apa kerjaan? Masuk kamar, kunci ibadah. Jadi kalau ada orang yang sudah begitu, menurut perintah sudah begini, kemudian penentuannya, kuncinya, kalau udah begitu tandanya, kuncinya terserah guru kita. Karena guru kita walaupun udah meninggal dunia, tapi tulisan beliau, wasiat beliau sudah ada. Jadi kita inilah yang kita lihat bagaimana wasiat guru. Wasiat guru itu ada tertulis. Walau beliau udah meninggal, wasiat. Kadang-kadang beliau panggil sebelum meninggal, kemari datang. Kalau kita nggak ketemu lagi, jadi kamu harus begini. Wasiat itu kita amalkan. Insya Allah kita tidak lagi akan terumbang-ambing. Karena guru kita udah menyampaikan wasiat secara tertulis atau secara lisan. Nah, kalau guru memerintahkan dengan wasiat tulisan atau dengan lidah, teruskan aja sampai ke mati, teruskan. Iya, teruskan aja udah. Kalau katanya guru stop, ya stop aja udah. Karena guru kasih sayang kepada muridnya. Kalau situasi begini, kondisinya si murid ini nggak mengizinkan lagi, gurunya kan bijaksana, stop aja kan. Kalau diteruskan, kondisi nggak melawan. Situasinya udah begini, kondisinya udah begini. Jadi kamu nggak usah ngurusin macam-macam lagi, udah urusin diri sendiri aja udah. Masalah istri, anak serahkan kepada Allah. Habis. Jadi kalau istri atau anak terjadi suaminya udah enggak ngomong apa-apa lagi, langsung masuk kamar kunci, jangan bingung dong. Ini kitabnya, dan ada tulisan guru terhadap suaminya. Kamu seakan-akan tulisannya begitu, tahun sekian, ya kan, bulan sekian kamu harus begini. Seakan-akan ada tulisan begitu, seakan-akan ada tanggalnya, seakan-akan begitu. Nah ini kan istri bingung, anak bingung, kok kenapa enggak bicara sama saya lagi, biasanya rame-rame, kok kenapa enggak ngajar lagi. Masyarakat terserah aja masyarakat. Yang penting orang di rumah kita ini. Jadi orang di rumah ini supaya tahu, kalau udah orang alim, ulama begini begitu, itu memang ada kitabnya dan ada perintah daripada syekhnya, ada wasiat dari gurunya. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya mengurusi diri sendiri itu yang lebih penting. Ibda' binafsik, alaikum anfusakum. Ya ayyuhal muallimu ghairahu halla linafsika kana dat ta'lim.
Wahwa, yang lebih penting itu yaitu menghadap diri sendiri, ngurusin diri sendiri itu hakikatnya adalah melaksanakan hakikat, melaksanakan hakikat hidup, melaksanakan tugas hidup. Tugas hidup ini ngurusin diri sendiri. Coba lihat, kalau laki suami ngurusin diri sendiri itu memang dia ibadah kepada Allah. Nah, kalau istri ngurusin diri sendiri dia ibadah juga karena dia kan ngurus dirinya. Tapi suami ngurusin diri dengan menafkahi kepada istri. Istri ngurusin diri dengan taat bakti kepada. Nah, ini. Tapi kalau udah ininya si suaminya ini enggak lagi ditaati oleh istri, ya suami ngurusin diri aja udah, biarin dia. Anak udah diurusin begini, diberikan ongkos di sekolah kananya, tapi dia sendiri enggak taat kepada kita, biarin udah, kita urus diri sendiri. Ini yang penting, ini yang makna, ini isi namanya, bukan kulit. Yang disebut dirayah. Wahwa si makna, yaitu dirayah itu afdalu minal mabna alladzi qalahu ar-riwayah. Mengurusi orang lain namanya riwayah, mengurus diri sendiri namanya dirayah. Dirayah lebih afdal dari riwayah. Ini kaidah ini. Nah, jadi kita nih harus siang malam melihat keadaan rumah tangga. Apa udah sampai masanya aku diem? Apa udah sampai masanya tutup majelis? Apa udah sampai masanya masuk kamar? Pertama, tanda-tandanya tadi nggak ngamalkan ilmu. Yang kedua, yang alimnya udah duduk di pemerintahan. Yang ketiga, yang kayanya pelit. Keempat, orang-orang yang tidak alim, awam, merasa alim, sanggup mimpin sebagainya. Yang kelima, yang duduk di pemerintahan tidak cukup ilmunya memegang ke pemerintahan. Yang keenam, buruk sangka, ngupat, hiri dengki, loba, toma, serakah, dan lain-lainnya. Ini sudah ramai dikerjakan orang-orang yang jahil menurut kadar kejahilannya. Dan lain-lain lagi, seperti yang jadi khatib bukan yang semestinya jadi khatib, yang jadi imam bukan yang semestinya jadi imam, yang jadi nadhir masjid bukan semestinya jadi nadhir masjid, yang ngurusi anak yatim bukan semestinya dia ngurusi anak yatim. Katanya saya yatim juga, padahal usianya udah 60, jadi dia makan harta anak yatim. Katanya saya yatim juga, dan sebagainya. Ya rame lah sudah di akhir zaman kena bubuhan kurap mengurap. Kalau udah begitu, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dirinya nutup mulut, nutup kitab, nutup pulpen. Mereka ngurusin diri sendiri. Bagaimana hubungannya terhadap umat? Hubungannya mengambil hadis Nabi, doa bi dhahril ghaib. Dia di dalam kamar mendoakan umat. Seakan-akan dia mati di dalam kubur mendoakan umat, ummati, 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 seakan-akan begitu.
Jadi masih ada hablun minan nas. Jangan dikira orang yang uzlah dan khalwat melepaskan hablum minan nas. Jangan, itu buruk sangka itu. Sebenarnya orang yang uzlah dan khalwat ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat kapan beliau keluar. Jadi itu sebenarnya orang-orang yang menghubungi akan masyarakat. Kalau yang siang malam keluar berkumpul masyarakat, orang bosan. Jadi enggak ada hablun lagi, itu namanya ngacau. Yang sulit kita yang belum punya guru ini, gimana? Tulisannya udah begini, tapi penentuan di tangan guru. Gimana mestinya kita hidup ini? Istilahnya kita tuh punya obat, tapi di sini tulisannya harus resep dokter. Nah ini mencari dokternya ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini. Nah ini penentuannya adalah guru kita yang memberi wasiat kepada kita, baik wasiat tertulis maupun wasiat secara lisan. Guru Seman ada wasiat, guru Bangil ada wasiat. Guru Sakrani ada wasiat. Semua dilihat keadaan rumah tangga, kalau begini nyawa, kalau begini nyawa, itu semua ada. Jadi beliau meninggalkan udah komplit meninggal. Tinggal kita melihat keadaan dulu, mundur teratur dan sambil melihat keadaan. Dari sep pertama mundur ke sep yang kedua, kemudian ketiga, keempat, akhirnya wassalam. Wa kanu yatadafa'una al-fatwa bi syiddati taqwa. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu masing-masing menolak menjadi mufti. Enggak ada yang mau jadi mufti, masing-masing menolak si A aja. Katanya si A enggak mau, si B aja. Katanya si B dengan si A, udah saya enggak mau, terserah si C aja. Ujar si C, oh itu udah terserah si A, si B. Masing-masing menolak pangkat menjadi mufti. Bukan seperti yang di akhir zaman ini, masing-masing mencari jalan supaya saya yang jadi mufti. Sampai ijazahnya dibeli, ijazah belian. Kenapa jadi takut jadi mufti? Lisyiddat taqwa, karena tinggi takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Karena orang mufti ini seakan-akan dia menguasai ilmu, sedangkan yang alim Allah. Orang kalau mengaku dirinya enggak alim, enggak berani begitu-begitu, karena dia mengaku jahil. Yang berani memegang, merasa dia ada punya ilmu, ada syiriknya di dalam. Karena takutnya syirik ini, mereka berjauh dari pangkat menjadi mufti. Wa idza su'ilu 'anil katsir ajabu 'anil yasir. Apabila ada masalah terhadap mereka yang ditanyakan 10, maka mereka menjawab hanya 1. Yang 9-nya wallahu a'lam katanya. Padahal mereka sanggup menjawab 10. Bukan seperti orang akhir zaman. Pertanyaan orang 1, jawabannya 10. Karena menyatakan bahwa diri saya ini adalah orang yang alimul allama, bahrul fahama, alimul kabir dzambuhu. Takut. Padahal ulama alimnya bahar, lautan. Tapi kalau ditanya orang beberapa masalah, hanya 1 yang dijawab. Yang lainnya silakan tanya ke lain. Begitu Ahlus Sunnah Jamaah yang betul-betul murni.
wa yakhtaruna minal a'mal at'abaha wa minat ta'at afdalaha. Mereka itu selalu mencari-cari amal-amal itu mana yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah mencari yang paling halal. Ini yang dipilih, yang paling halal. Masalah sedikit dan banyaknya nanti dulu. Ini yang paling sulit, mencari yang halal itu paling sulit. Maka inilah Ahlussunnah Jamaah, sangat mencari yang betul-betul halal. Sedikit banyaknya itu belakangan. Kalau sekarang bisa juga dibicarakan. Kalau udah dapat yang halal, terserah. Mau diberikan semuanya atau mau disimpan. Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Ini pemberian saya halal. Kan ata'una pemberian dari saya berarti halal dari Allah. Famnun berikan semuanya atau separuhnya atau sepertiganya, au amsik atau tahan. Bi ghairi hisab, enggak ada hitungan memberikannya, enggak ada hitungan menyimpannya. Jadi ada orang yang memberikan semuanya, jadinya hidupnya susah. Dia senangnya susah. Ada yang menahan, dia hidupnya kaya. Nah, penentuannya kamu harus habis memberikan. Kamu harus banyak yang disimpan. Ini penentunya wasiat. Guru memberi wasiat itu kepada kita apa? Ujar guru kita, kamu harus kaya. Ujar guru kita, kamu harus miskin. Penentuannya adalah ini dokternya kita ini. Orang lain mengupat begini, mengupat begini. Kalau kita umpamanya wasiat guru, berikan harta semuanya, kamu makan sehari sekali aja, ya kita amalkan aja wasiat guru begitu. Kata orang, wah itu minta sedekah, biarin itu orang, bukan guru kita itu. Kalau guru kita nyuruh begini, udah kita kerjain aja. Kalau kita umpamanya menyimpan harta, katanya guru simpan harta karena kamu ini memerlukan ini macam-macam. Kata orang, oh itu pelit, itu hubud dunia, itu bukan zahid, itu zuhud, itu jumput. Biarin, orang nggak tahu kita diperintah guru begini, orang nggak tahu. Biarin. Yang penting dulu at'abah, yang paling sulit mencari yang halal dulu. Yang halal dulu. Sulit mencari yang halal ini, sulit. Wa minat ta'at afdalah, mencari ibadah yang paling afdal. Nah itu. Ibadah yang paling afdal duduk di samping waliullah. Matinya Ahlussunnah Jamaah itu kalau ada orang tua, alim tua, dia senangnya duduk di majelis orang tua itu, duduk. Apalagi kalau duduk itu ada tugas. Tugasnya misalnya membersihkan rumah beliau kah, jadi khodam. Nah, itu yang paling afdal. Ikut aja, udah ikut duduk, udah. Ahlussunnah Jamaah begitu. Terlihat guru beliau yang tua-tua itu ikut duduk di majelis. Habib Zain di hati, enggak usah itu ini enggak. Hadratun Nabi al-Fatihah. Udah. Diam aja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Udah. Yang tua-tua itu yang penting duduk dulu. Habis. Sebab ini majelis apa ini? Tiap 40 ada orang berkumpul di sana, ada satu wali. Yakin ada di situ satu wali. Jadi mengharapkan syafaatnya yang satu dari 40 itu.
Wa yastahidun fil khuruj an khilafil ulama. Ahli sunnah wal jamaah enggak mau ngikutin kalau masalah khilafiyah. Nah ini, jadi kalau masalah khilafiyah enggak usah kita ikutin. Kalau kita betul-betul ahli sunnah jamaah enggak usah bicarakan masalah khilafiyah. Kalau ulama tuh udah khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya udah kita diam aja. Jangan memaksakan diri, nggak boleh. Padahal ada yang membolehkan. Kalau udah kaulnya, fatwanya udah dua, nggak usah mengeras-ngeras, nggak usah. Biarin orang mau yang mana. Kalau udah kaulnya dua, masing-masingnya benar. Wa kanu yukhuna al-ibadata khawfan min ar-riya. Ahlus sunnah wal jamaah tanda-tandanya mereka menyembunyikan akan ibadahnya, nggak mau ibadah dinyatakan, nggak mau. Dia sangat sayang dengan ibadah, jadi ibadah itu disembunyikan sesama-samanya. Karena apa? Khaufan minar riya, takut riya. Kalau sunnah jamaah begitu, menyembunyikan ibadah, ibadahnya enggak ketahuan orang. Wa idza takallama ahaduhum fil wa'dhi. Ya, jadi kalau kita ibadah itu senangnya itu ketahuan orang, ibadah itu senangnya di tengah orang banyak, itu hobi kita. Kalau hobi kita ibadah begitu, udah di luar daripada cara-cara ahli sunnah jamaah. Kalau kita ahli sunnah jamaah, ibadah itu kita cari jalan gimana supaya disembunyikan Allah. Dan lagi ahli sunnah wal jamaah tatkala dia memberikan nasihat, aw ghairihi, atau lain dari nasihat, atau mendengar akan nasihat. Dia yang memberi nasihat atau mendengar nasihat. Perhatikan. Wa khafar riya, dan takut ia akan riya di waktu memberi nasihat atau di waktu mendengar nasihat. Adalah ila ghairihi mimma la yadkhuluhu dzalik. Dia mengarahkan kepada yang lain daripada sesuatu yang tidak dimasuki riya. Jadi istilahnya, kata-katanya itu kalau bahasa Banjarnya itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Jadi kalau udah bicaranya itu umpamanya kacang, takut riya, dipindah dia kepada tahu. Kalau waktu memberikan tahu, memberikan ceramah masalah tahu, takut riya, dipindahkan kepada tempe. Jadi istilahnya jadi gaduh-gaduh. Jadi orang yang tidak mengerti caranya al-sunnah, wah itu kata-katanya gaduh-gaduh, enggak teratur. Padahal memang al-sunnah begitu caranya dia. Yang mana rasa riya, dia stop, dialih ke lain. Semua itu adalah guru yang mengatur. Kemudian ahlus sunnah lagi, wa idza taraqahul buka fi tilawatin aw qiraati hadithin aw wa'dhin sarafahu ila tabassum. Apabila ahlus sunnah wal jamaah didesak oleh tangis pada ketika membaca Quran atau membaca hadis atau memberi nasihat atau mendengar nasihat orang. Pertama, waktu baca Quran atau mendengar orang baca Quran. Dua, waktu membaca hadis atau mendengar orang baca hadis.
3, mendengar wasiat orang atau memberi wasiat kepada orang, lalu hatinya rawan timbul mau menangis, bagaimana Ahlus Sunnah? Sarafahu ila tabassum, langsung dijadikan kepada tertawa, karena takut tangis ini diketahui oleh orang lain, dan takut ada merasa ujub. Kemudian ada pertanyaan, sedangkan di hadis Nabi menyuruh waktu baca Quran itu nangis. Kalau nggak nangis, diulah-ulah tangis, dibikin-bikin. Memang hadis itu betul, tapi waktunya apabila waktu sendirian. Kalau ada orang, jangan. Tangis yang ada orang bahaya, bisa riya dan bisa ujub. Matinya Ahlus Sunnah Jamaah itu kalau ada orang dia pindah ke lain, pindah kepada tabassum. Idza taraqahul muka sarafahu ila tabassum. Ini sangat halus sekali, halus sekali. Wala yadummu nafsahu fil mala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menyatakan menghinakan dirinya kalau ada orang banyak. Sebab kalau menghinakan diri di hadapan orang banyak itu hakikatnya memuji. Kalau mau menghinakan diri waktu sendirian, waktu sendirian hinakan diri, saya hina-hinanya waktu sendirian. Kalau ada orang jangan. Kalau ketahuan orang itu namanya memuji diri. Aduh, kalau nggak ada ilmunya sulit, kalau nggak ada yang memimpin. Wa yakrahu ayyus ala an amalin amilahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ingin sekali, benci kalau ada orang nanyain sampian kerja apa. Dia benci ditanyain masalah kerjaannya. Jadi kalau Ahlus Sunnah jangan ditanyain sampian kerja apa, enggak usah nanya itu kita. Beliau enggak senang. Apalagi mau mengetahui apa sih kerjaan beliau, apa sih beliau apa, mau cari-cari aibnya orang. Au ayyas ala ghairahu an dzalik. Nah, Ahlus Sunnah Jamaah pantangan enggak mau menanyakan kerjaan orang. Iya jar guru seman, jangan menggaduhi hal ehwal urang. Memang enggak mengetahui orang itu namanya Ahlus Sunnah Jamaah begitu. Jadi kalau masih kerjaan kita ditanyai orang, kita senang. Dan hobinya kita menanyakan apa sih kerjaan kamu apa kerjaan, kamu apa kerjaan, kamu apa, sekarang kamu apa, kamu, oh tuh udah enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan begitu Ahlus Sunnah, bukan begitu, bukan begitu. Masya Allah banyaknya dosa kita merasa udah lepas dari golongan yang 72, alhamdulillah. Tapi kerjaan yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita baru mengetahuinya. Dan kita menyadari belum. Udah berapa perkara yang tanda-tanda Ahlus Sunnah udah berapa? Menghitung enggak? Beri nomornya enggak? Nanti di rumah masing-masing memutalahinya. Kalau bisa diringkaskan nomor 1 ini 2, 3, 4, 5. Kalau bisa di rumah. Wa idza balaghahu anna ahadan min al-a'yani azama ala ziyarati fi yaumi darsi tarakahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila mendengar kabar bahwa seseorang minal a'yan minal asyraf, dari orang-orang
pemimpin. Kalau pemimpin ada seorang yang mau suan, mau ziarah kepada beliau, tapi suannya, ziarahnya itu tepat pada hari pengajian. Nah, beliau Ahlussunnah ini mendengar kabar berita itu bahwa orang yang berpangkat tinggi akan mendatangi majelis sempian di hari pengajian. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Tahu, beliau umumkan bahwa hari anu pengajian istirahat. Jadi spesial menghadapi tamu itu aja. Kenapa? Karena kalau pengajian dihadiri pejabat tinggi, itu yang membaca kitab itu takabur dan ujubnya itu. Nah, karena majelis saya dihadiri oleh pejabat-pejabat, menjadi kebanggaan, ujub itu. Beda daripada yang hadirnya orang-orang tani, beda. Jadi karena takut itu lebih baik stop pengajian waktu itu, perayaan aja udah. Begitu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang-orang yang pejabat tinggi itu datangnya kan mendadak. Waktu pengajian datang mendadak. Gimana ini Ahlussunnah wal Jamaah? Wa idza dakhala ala ghaflatin kariha dzalik wa aujaza. Apabila datang pejabat tadi ala ghaflatin, tidak memberi kabar duluan, artinya mendadak datangnya kejutan. Sedang beliau mengajar datang pejabat, kariha dzalik, beliau enggak senang yang demikian. Lantas bagaimana? Wa aujaza, pengajian dipercepat. Kadang waktu ditambah lagi gara-gara banyak nang hadir ini orang pejabat-pejabat, lalu pengajian mestinya 2 jam jadi 5. Kemudian orang diumumkan, yang hadir di majelis kita siapa pejabat-pejabat semua. Kalau di majelis kamu siapa? Mana ada pejabat yang hadir? Harap saya kan begitu, di dalam hatinya kan begitu. Jadi sangat sulit ini kalau nggak ada pimpinan, ini sangat sulit. Alhamdulillah kitabnya sampai kepada kita. Kalau orang mengerti kitab ini mahal daripada berlian. Walaupun kecil kitabnya tapi luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita kembali kepada yang janji tadi. Apabila udah yang halal dapat, maka terserah lawan guru kita. Apakah kita berikan habis atau sekian persen, atau kita simpan sekian persen? Itu guru kita yang menentukan. Nah, ini masalahnya. Nah, masuk sudah. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum zahidina fid dunya wa riyasah fiha qani'in bil kafaf minha madbasan wa mat'aman wa maskanan fala yabni ahaduhum illa ma yaqtarru ilaihi. Dan mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah zuhud pada dunia, apalagi pangkat. Qani'in bil kafaf minha, mereka itu qanaah, merasa cukup dengan sekedar keperluan, baik pakaian, makanan, dan tempat kediaman. Maka tidaklah mereka itu membangun kecuali yang memang diperlukan. Ya kakus ya sekadar perlu. Kadada kakus lebihan, kadada kamar nang labihan itu kadada pas-pasan. Ini satu, nangka ini satu. Ada nang kena kamarnya labihan banyak, kakus banyak. Siapa tahu ada tamu mendadak. Itu lain pulang. Walhasil ada 2 jalan. Ada yang seperti orang raja, kaya raya, ya kan? Nah, ada yang seperti orang ngemis.
Dua-duanya ini ahli sunnah wal jamaah yang ngatur. Ini nyawa seperti orang ngemis, ini kamu seperti orang kaya. Itu semuanya adalah gurunya yang ngatur. Jadi kita tahu udah orang ahli sunnah ini baginya dua. Ada yang seperti fakir miskin, pakaiannya serba murah. Ada yang pakaiannya seperti raja. Yang ini adalah dia dilatih sabar, yang ini dia dilatih syukur. Dua-duanya tetap di dalam pengawasan gurunya. Yang sabar bagaimana kesabarannya, yang kaya raya bagaimana kesyukurannya. Jadi yang seperti raja-raja ini rumahnya, pakaiannya, makanan, minuman, istrinya, apanya, tunggangannya, dia ini dilatih disyukur. Apa dia syukur apa enggak? Syukur kah cekebur kah? Syukur kah cekebur kah? Yang ini sabar kah tahan maharif kah? Kan beda antara sabar dengan tahan maharif. Kalau tahan maharif itu ya kayak inilah dulu jabadahan pakai sugi. Ini walhasil rata-rata kembali kepada asal pembicarakan. Tandanya ahlus sunnah wal jamaah alim itu dulu. Kalau kada alim udah kasihan. Nah, karena alim ini ada gurunya, maka gurunya yang memimpin. Nyawa begini. Lalu macam-macam. Alim dulu semuanya. Yang susahnya alim, yang kayanya, yang sugihnya alim. Yang laki-lakinya alim, yang perempuannya alim. Jadi masing-masing ini melaksanakan tugas kepada suami, ini suami melaksanakan tugas kepada istri karena sama-sama alimnya. Coba ini ada yang pakaiannya serba apa? Buruk. Ada nantinya pakaiannya yang serba hanyar-hanyar, buga-buga, baru-baru, ya kan? Mahal-mahal lagi. Nah, kalau kita udah tahu, wah, itu gurunya menyuruh dia seperti itu supaya dia syukur dan dia masih dalam pengawasan lagi itu. Nah, yang ini, wah itu gurunya nyuruh seperti yang mengemis itu. Jadi kita tuh baik sangka semua orang baik. Yang belum baik diri kita ini yang perlu diperbaiki ya ini. Cara-caranya kan begitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita mudah-mudahan wa amitna wa ahla baitina ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mertua kita, ipar kita, istri kita, anak kita, menantu kita, mudah-mudahan ahlus sunnah wal jamaah kerjaannya hendak tanggung nasib, mudah-mudahan jangan keluar daripada yang di kitab ini. Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya, istri kita nggak taat lagi, anak kita udah ilmunya digunakan untuk pangkat, kemudian ada lagi istri kita udah diberi uang, taunya pelih, kemudian ada lagi yang nggak ngaji, orang awam di rumah kita tapi nang kayak ulama, padahal jahil tapi seperti ulama. Ini di rumah kita ini orangnya jahil tapi pakaian seperti ulama, suruh baca Quran katanya nggak bawa kacamata. Habis kacamata udah kadang-kadang cocoknya katanya, sebab minnya tinggi benar padahal jahil tapi sepertinya orang yang qori. Ya kopiahnya kan merah, kemudian baretnya putih seperti hafiz Quran, seperti orang Mesir itu. Tapi disuruh baca Quran, maaf saya nggak bisa membaca, kacamata nggak membaca. Oh sampeyan kan hafiz, ya saya anu nisharut, saya sarut, padahal bersuara nyaring aja. Urangnya bungul tapi pakaian kayak orang alim, ini bahayanya.
nang sulit kurang alim beselawar handap ini ngalih kurang dipikirkan ini wali pengarannya. Kalau ada di rumah tangga kita nang kayak ini mengganjil-ganjil nang kayak ini mengganjil-ganjil nih. Napa tadi aja putusannya? Udah tutup kamar, amalkan ilmu nang ada sendirian. Orang lain biarin, doakan aja titik. Wala yaqbalu ahadukum min mali sultan wa awani syai'an walau kana muhtajan bal yaktafi bi kisratin min al-halal aw bi qalin min at-tamri fa in lam yajidha qawiya ila an yajida halalan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menerima sedikit pun dari harta sultan karena itu harta rakyat, demikian dari harta pengawal-pengawalnya. Sekalipun ahli sunnah jamaah memerlukan, tetapi ahli sunnah jamaah merasa cukup dengan saribit daripada rote nang halal atau sedikit daripada kurma yang halal. Tapi jika tidak ada rote dan kurma yang halal, mereka itu belapar parutnya sampai dapat yang halal seperti rumput yang di hutan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak mau diberi orang harta korupsi, enggak mau diberi orang harta hasil daripada rasuah, sogok dan tapan. Wala yakrahu idza aqbala ala syai'in min ad-dunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bersenang hati apabila datang dunia tanpa kehendak, tanpa usaha. Enggak ada usaha apa-apa, zikir aja, baca Quran aja, datang harta. Cek datang berapa? 1 juta. Tidak gembira sebab ini dunia. Jadi tidak menggembirakan kepada mereka, dunia itu tidak menggembirakan. Beda daripada orang lain. Datang dunia, masya Allah. Wala yahzana ala syai'in wala yahzanu ala syai'in adbara minha. Dan tidak sedih ia apabila dunia tadi meninggalkan dia. Tatkala dunia meninggalkan, enggak nangis. Kalau kita datang dunia, jual rumah, jual tanah, jual toko, payung, kalau sudah uangnya diambil oleh pencuri atau maling alias perampok alias korupsi, nangis. Lain Ahlus Sunnah Jamaah bukan begitu. Datang dunia tanpa usaha, enggak menggembirakan hati. Dunia hilang, enggak menyedihkan hati. Karena semua itu adalah permainan ilahi Rabbi. Yang mendatangkan Allah, yang menarik Allah. Mereka hambanya Allah, jadi dia gembiranya kepada Allah. Enggak gembira kepada ini. Karena enggak gembira kepada ini, enggak sedih ketinggalan ini, kehilangan ini. Itu namanya orang yang abdullah, yang betul-betul menghambaan diri kepada Allah. Yang tadi hamba uang, datang uang gembira, enggak ada uang abang hilang. Masya Allah, petunjuk kitab yang sekecil ini, masya Allah, luar biasa. Wa rubbaman syaraha sadruhu idza surifat anhu. Dan kadang-kadang tatkala dunia itu hilang, hatinya gembira. Tatkala istri kita datang minta dicerai, Ahli Sunnah wal Jamaah gembira. Alhamdulillah,
Alhamdulillah dosa saya sama enti mame udah nggak ada lagi. Jadi kita ya jangan tutut-tutun lagi ya. Semoga dapat yang baik. Semoga dapat yang baik. Semoga dapat suami yang dahsyat. Gitu didoain. Kadang angka itu tak ada sunnah. Limbah bininya minta cerai. Oh cuma aku udah kau hidup tanpa ikam jangan. Oh kasihan betangger kena kares semun kada ada kumpangnya. Hai umanya seperti kumpangnya kan berjauhlah kamu. Kadang kayak itu ahli sunnah. Bunga kada setangkai, kambang kada sepucuk. Masya Allah. Ahlussunnah wal jamaah masalahnya dunia datang tidak menggembirakan, dunia hilang tidak menyakitkan hati, bahkan kadang-kadang dunia hilang gembira dia. Wa kana ba'dhum ya'ti 'alaihi syahru wa syahran ma yaqulu illa tamra. Ada lagi yang sebulan 2 bulan hanya yang dimakan kurma melulu. Kada ada campuran lain, kurma melulu, untung kada batukan. Enggak ada roti, ya kak kita di sini kan nasi aja kada baiwak. Kadang model orang nang loco tadi kalau aku jar guru sebulanan sudah makannya kada baiwak, aku jar tempe aja lawan tahu. Rupanya tempe lawan tahu tu kada iwak sekolah. Jadi jar guru tempelan tahu itu lain iwak itu kacang jar jangan sayur rupanya. Kasihan Ahlussunnah wal jamaah. Coba pian kalau nangka ini Ahlussunnah wal jamaah kada boleh memakan kecuali kurma. Ujar dokter pian kada boleh makan ini. Ayo ya sudah dicoba juga makan yang lain dasar kada tahan juga parah diet. Ahlussunnah wal jamaah itu diet bapak pantang. Mun kita kada mau pantang nantam terus ya. Jakawa jangan ikam di darah tinggi, jangan makan kambing kan ya apa panjang kambing sudah mati juga. Sekalinya mah makan kambing arah bujur dokter. Wa ya'ishu umran tawilan ma yutwa lahu thawbun. Ada lagi Ahlussunnah wal jamaah nang hidupnya itu beberapa puluh tahun kada ada satu pakaian yang dilipat di dalam almari. Artinya satu lembar punya pakaian. Yang itu dibawa tidur, itu juga dibawa apa ke masjid, itu juga yang dibawa sekolah dan sebagainya. Hanya satu lembar aja. Kalau waktu dicuci yang selembarnya gimana? Ya udah, Allahu a'lam bima fi qulubihi. Ada yang begitu karena gurunya nyuruh kamu nggak boleh pakaian 2. Kalau datang 1 berikan. Kamu belum tahan lagi punya pakaian 2. Nanti kamu rasa sugih. Apabila rasa sugih itu mensekutukan Allah. Sebab yang sugih itu hanya 1, Allah aja. Kamu belum tahan lagi sugih, belum tahan. Rusak nantinya itikat akidah rusak. Kamu bang, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus seperti orang kaya, jangan seperti orang miskin. Karena kamu belum tahan lagi. Kalau seperti orang miskin, kamu kena merasa wali kutub. Rusak sana.